Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali bersama Pak Denny di pelajaran matematika. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan persamaan garis lurus jika diketahui gradien, titik, dan kedudukan terhadap garis tertentu. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas teori dan contoh soalnya pada penjelasan berikut ini. Pertama, kita akan membahas tentang persamaan garis dengan gradien M dan melalui titik pusat 0,0. Bagaimana rumusnya? Rumusnya yaitu Y sama dengan M kali X. Kita hanya mencari nilai M saja. Contoh, tentukan persamaan dari garis lurus yang melalui titik pusat 0,0 dan bergradien 2. Kita jawab ya, jawab. Kita tahu bahwa garis yang titik pusatnya 0,0 dan bergradien 2 rumusnya Y sama dengan M kali X. Di sini berapa nilai M-nya? Nilai M-nya yaitu 2. Ini nilai M. Yaitu gradien ya, M itu. Berarti Y sama dengan berapa M-nya? 2X. Jadi, persamaan garisnya yaitu Y sama dengan 2X. Mudah kan ya? Kedua, kita akan membahas tentang persamaan garis dengan gradien M dan melalui titik X1, Y1. Bagaimana rumusnya? Rumusnya yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Untuk lebih paham, perhatikan contoh. Tentukan persamaan dari garis lurus yang melalui titik 1, min 2 dan bergradien 2. Di sini melalui titik dan punya gradien. Maka jika kita jawab, karena di sini ada titik dan gradien, kita harus menggunakan rumus yang di atas ini. Apa rumusnya? Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Mana X1 dan Y1-nya? Ini X1, ini Y1. Mana gradiennya M-nya? Yang ini M. Kita tinggal substitusi ke rumusnya. Y dikurangi, berapa Y1? Negatif 2. Sama dengan berapa M-nya? M-nya sama dengan 2 juga. Dalam kurung X dikurangi X1. X1-nya sama dengan 1. Tinggal gimana? Kita operasikan. Negatif ketemu negatif, jadinya positif 2. Sama dengan, karena 2 dikali dalam tanda kurung, kita kali kedua-duanya. 2 kali X, 2X, betul. 2 kali negatif 1, negatif 2. Oke, sekarang kita kelompokkan. Kita kelompokkan sebelah kiri Y-nya aja ya. Y sama dengan positif 2, pindah ruas ke sebelah kanan jadi negatif. Berarti 2X kurang 2 dikurangi 2 lagi. Negatif 2 dari mana? Positif 2 pindah ruas ke sebelah kanan. Kita peroleh nih persamaannya. Y sama dengan 2X negatif 2 kurang 2 jadi negatif 4. Ketemu persamaan dari garis lurus yang melalui titik 1, negatif 2 dan bergradien 2 yaitu Y sama dengan 2X dikurangi 4. Bagian ketiga, kita akan membahas tentang persamaan garis yang melalui dua titik,
yaitu titik X1, Y1 dan titik X2, Y2. Jadi kalau ada dua titik, kita gunakan rumus Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan persamaan dari garis lurus yang melalui titik 1, -2 dan titik 3,5. Kita jawab ya. Jawab. Di sini ada dua buah titik, yaitu 1,-2 dan titik 3,5. Kita bisa kasih nama di sini. Ini X1, Y1, yang ini X2 dan Y2. Oke, terus selanjutnya gimana? Kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya yaitu Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Kita tulis lagi ya. Y kurang Y1-nya yaitu -2 dibagi Y2-nya berapa? 5. 5 dikurang Y1 yaitu -2 juga sama dengan X dikurang X1-nya berapa? 1. X2 X2-nya 3. 3 dikurangi X1-nya 1. Kita hitung. Untuk lebih mudah, tanda yang berdekatan negatif sama negatif jadi positif. Berarti Y positif 2 dibagi negatif sama negatif positif ya. 5 tambah 2 jadi 7. Nah, sama dengan X dikurangi 1 dibagi 3 kurangi 1 2. Betul. Karena ada dua buah pembagian, selanjutnya gimana? Kali silang. Bagaimana kali silangnya? Y plus 2 dikalikan sama 2. Kita tulis di sini ya. Sini. Berarti 2 dalam kurung. Y plus 2 sama dengan kali silang juga 7 dikali yang X min 1. 7 dalam kurung X min 1. Ingat ya, ini dengan yang ini kali silang dan 7 dengan X min 1 kali silang. Kita operasikan sekarang. 2 dikali Y dapat 2Y. 2 kali 2 dapat positif 4 sama dengan 7 kali X. Betul, 7X. 7 kali negatif 1 negatif 7. Selanjutnya gimana? Kita kelompokkan. Oke, kita tulis ya. 2Y sama dengan 4 bisa dipindah ruas ke sebelah kanan. Berarti 7X kurang 7 positif pindah ruas jadi kurang 4. Berarti 2Y sama dengan 7X dikurangi negatif 7 kurang 4. Hasilnya adalah negatif 11. Nah, selanjutnya kita bisa peroleh nih. Y sama dengan 7X kurang 11. Ingat, 2Y itu artinya 2 kali Y. Kalau angka 2 pindah ruas, maka lawannya kali jadi bagi. Jadi bagi 2. Nah, jawabannya bisa sampai sini. Persamaan garisnya yaitu Y sama dengan 7X kurang 11 dibagi 2. Oke. Adapun cara penulisan yang lain,
dari tahap 2Y sama dengan 7X dikurangi 11 tidak memindahkan angka 2 ke sebelah kanan. Tapi gimana? Ini cara keduanya. Cara 2 ya. Ini cara pertama. Ya. Cara keduanya dari 2Y sama dengan 7X kurang 11. Angka 7X, bilangan 7X ini kita pindah ke ruas kiri. Peroleh nih 2Y kurang 7X. Kenapa kurang? Positif pindah ruas jadi negatif. Terus negatif 11 juga pindah ruas ke sebelah kiri. Negatif jadi positif 11. Karena ruas kanan sudah pindah semua ke ruas kiri, maka di sini hasilnya sama dengan 0. Nah, inilah cara penulisan yang kedua, yaitu 2Y kurangi 7X tambah 11 sama dengan 0, atau kita bisa menulisnya jadi Y sama dengan 7X kurang 11 dibagi 2. Ananda boleh pakai salah satu dari kedua cara ini. Di sini ada contoh penerapan dari dua rumus umum yang Ananda telah pelajari sebelumnya, yaitu rumus yang pertama jika diketahui gradien dan sebuah titik, yang kedua rumus jika diketahui dua buah titik. Misal, tentukan persamaan garis K pada grafik di bawah ini. Garis K itu yang berwarna merah. Di sini Bapak akan mencoba menjelaskan menggunakan rumus dua titik. Pertama, ada titik yang ini. Kita lihat, di sini titik X-nya negatif 3, Y-nya 2, berarti titiknya yaitu negatif 3,2. Yang kedua, titiknya yang ini. Berapa ini titiknya? X-nya negatif 2, Y-nya negatif 1. Kita tulis X negatif 2, negatif 1. Ingat, jika rumusnya menggunakan dua buah titik, rumus yang kita pakai apa? Oke, kita jawab ya. Rumusnya yaitu Y dikurangi Y1 dibagi apa? Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Kita tinggal substitusi saja ya, nilai X1 Y1 dan X2 Y2. Kita tulis ya, Y dikurangi Y1 nya berapa? Ini ya, kita tulis ya, ini X1 Y1, kita bisa tulis ini X2 Y2. Kita tulis Y1 nya yaitu 2 dibagi Y2 nya berapa? Negatif 1 dikurangi Y1 nya 2 juga ya. Oke, sama dengan X dikurangi X1. X1 nya yang mana? Yang ini. Negatif 3, berarti dalam kurung negatif 3. X2 nya yang ini, negatif 2. Negatif 2 dikurangi X1 nya tadi udah tahu ya, negatif 3. Oke, selanjutnya kita hitung. Y kurang 2 tetap tulis ya, Y kurang 2 dibagi negatif 1 kurang 2 hasilnya negatif 3. Sama dengan, ingat, negatif ketemu negatif jadi positif, X plus 3. Sekarang lihat, negatif 2 dikurangi negatif 3. Min sama min jadinya plus. Berarti negatif 2 dibayar 3 atau tambah 3. Hasilnya adalah positif 1. Selanjutnya gimana? Kita kali silang. Mana yang kasih silangnya? Y kurang 2 kali 1 dan negatif 3 kali X plus 3. Kita tulis di bawah ya. Kita
tulis 1 dalam kurung Y kurangi 2 sama dengan negatif 3 dikali dalam kurung X plus 3. 1 kali Y. 1 kali negatif 2, negatif 2. Betul. Negatif 3 kali X hasilnya negatif 3X. Negatif 3 tambah kali 3 hasilnya negatif 9. Sekarang kita kelompokkan. Dapat gimana nih? Y sama dengan negatif 2 pindah ruas ke sebelah kanan. Dapatlah negatif 3X kurang 9. Negatif 2 pindah ruas jadi positif 2. Diperoleh jawaban sama dengan Y sama dengan negatif 3X. Negatif 9 tambah 2 dapatnya negatif 7. Nah, kita peroleh persamaan garis K yaitu Y sama dengan negatif 3X kurang 7. Adapun cara keduanya yaitu bagaimana? Seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, ada cara kedua cara menulisnya. Y sama dengan negatif 3X kurang 7. Jika Anda mau menulisnya dengan cara yang kedua, berarti Y negatif 3X pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi positif 3X. Negatif 7 pindah ruas ke sebelah kiri jadi positif 7. Karena ruas kanan sudah pindah semuanya ke sebelah kiri, itu sama dengan 0. Nah, inilah cara penulisan yang kedua. Jadi ada dua cara ya. Pada bagian keempat ini kita akan membahas tentang persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan sejajar dengan garis Y sama dengan MX plus C. Di sini ada kata kuncinya ya. Ada sebuah titik X1, Y1 dan garis yang sejajar dengan garis Y sama MX plus C. Ingat, di sini M itu adalah gradien. Ingat, jika garis G sejajar dengan garis K, maka gradien garis G dan gradien garis K itu sama besarnya. Contoh, diketahui titik C 2,3 dan garis K yaitu Y sama dengan 4X min 5. Tentukan persamaan garis yang melalui titik C dan sejajar dengan garis K. Kita jawab ya. Jawab. Kita ingat kembali, jika ada sebuah titik dan ada sebuah gradien, maka persamaan garisnya, rumusnya yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Kita harus cari tahu nih X1 Y1-nya berapa dan M-nya juga berapa. Oke, kita cari ya. Di sini ada titik. Titik C ini, titik C itu merupakan X1, Y1 yaitu 2, negatif 3. Selanjutnya, di sini ada garis K. Garis K punya gradien. Kita ketahui jika koefisien Y-nya sama dengan 1 dan koefisien X-nya sama dengan 4, maka gradien garis K-nya itu sama dengan 4. Tahu dari mana 4? Karena koefisien X-nya sama dengan 4. Ada aturan di atas, jika dia sejajar, maka gradiennya pasti sama. Maka kita tulis M-nya itu sama dengan M, K, sama dengan 4. Nah, M yang ini dan titik yang ini kita substitusikan ke rumus di sebelah kiri ini. Kita masukkan ya. Y dikurangi Y1-nya berapa? Y1-nya itu negatif 3.
Kita tulis negatif 3 sama dengan M. M-nya berapa? M-nya 4. Dalam kurung, X dikurangi X1-nya berapa? 2. Kita tinggal hitung saja. Negatif ketemu negatif jadi positif. Nah, sekarang 4 kali X, 4X. 4 kali negatif 2, negatif 8. Selanjutnya bagaimana? Kita kelompokkan. Y sama dengan 4X kurang 8 positif 3. Pindah ruas ke sebelah kanan jadi negatif. Diperoleh Y sama dengan 4X kurang 11. Inilah persamaan garis yang kita cari. Pada bagian terakhir kali ini, kita akan membahas tentang persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan MX tambah C. Di mana M dia merupakan gradien. Oke, kata kuncinya yaitu sebuah titik dan tegak lurus. Nah, harus diketahui bahwa jika garis G tegak lurus dengan garis K, maka gradien garis G itu sama dengan negatif 1 per gradien garis K-nya. Contoh, diketahui titik C sama dengan 2, negatif 3 dan garis K-nya yaitu Y sama dengan 4X dikurang 5. Tentukan persamaan garis yang melalui titik C dan tegak lurus dengan garis K. Kita jawab ya. Di sini diketahui sebuah titik dan dia tegak lurus. Kita tulis ya di sini diketahui. Diketahui titik X1, Y1. Berapa X1, Y1-nya? Yaitu 2, negatif 3. Selanjutnya kita cari gradiennya. Kita tahu ya, garis K-nya yaitu Y sama dengan 4X kurang 5. Koefisien Y-nya sudah 1, maka koefisien X-nya itu merupakan gradien. Berapa gradien garis K? MK itu sama dengan 4. Oke, karena dia tegak lurus, ingat kalau tegak lurus, gradien garis M-nya itu haruslah sama dengan negatif 1 per MK. Berarti sama dengan negatif 1 per 4. Yang ditanyakan apa? Persamaan garis. Oke, kita jawab ya. Jawab. Untuk mengetahui persamaan garisnya, karena di sini ada sebuah titik dan ada sebuah gradien, rumusnya yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Berapa Y1-nya? Y1-nya yaitu negatif 3. Sama dengan M-nya berapa? Negatif 1 per 4. Dalam kurung X dikurangi X1 berapa? 2. Oke, selanjutnya kita operasikan. Negatif ketemu negatif, hasilnya jadi positif 3. Negatif 1 per 4 kali X, negatif 1 per 4 X. Negatif 1 per 4 kali negatif 2 berapa? Negatif kali negatif jadi positif. 2 kali 1, 2. Dibagi 4 jadinya 2 per 4. Nah, untuk menghilangkan penyebut atau bilangan 4 ini, kita cukup kalikan dengan bilangan penyebutnya, yaitu kali 4. Yang mana dikali 4? Kedua ruas, ruas kiri dan ruas kanan dikali 4. Berarti 4 kali Y hasilnya 4Y. 4 kali 3 hasilnya 12 sama dengan 4 kali negatif 1 per 4 berapa? Negatif X. Dari mana? 4 kali 1, 4. Bagi 4 hasilnya
1. 1 di depan X tidak pernah ditulis ya. Selanjutnya 4 kali 2 per 4. Yaitu 4 kali 2, 8. Bagi 4 hasilnya positif 2. Selanjutnya diapain? Dikelompokkan. Kita pindahkan ruas. Ruas kanan ke sebelah ruas kiri ya. Negatif X pindah ruas jadi positif X. 4Y terus 4Y lagi ya, karena nggak pindah ruas. Positif 12 juga nggak pindah ruas. Nah, positif 2 pindah ruas, jadi negatif 2. Sama dengan berapa? Karena sudah pindah ruas semua, di sini sama dengan 0. Berarti hasilnya X ditambah 4Y, 12 kurangi 2 ditambah 10 sama dengan 0. Nah, X tambah 4Y tambah 10 sama dengan 0 merupakan persamaan garis yang kita cari. Baiklah anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Bapak. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.